Kepada wali tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala fi ayatin ukhra wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. وقال في آية أخرى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, yaitu Abuya, guru kita bersama, serta Ingat dan Umi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja, dipanjangkan umurnya, sampaikan cita-citanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati, hadir di tengah-tengah kita ada guru kita, ada Ustadz Nazaruddin, dan juga hadir di tengah-tengah kita
ada guru kita Ustadz Ali, dan juga hadir di tengah-tengah kita ada guru kita Ustadz Yani Bahaudin, dan juga hadir bersama kita ada guru kita dari Aceh Tamim, Tengku Sadri, bersama dengan rombongan, di antaranya ada anggota dewan, juga yang kita hormati yaitu ada koordinator Tauhid Tasawuf Pantai Utara Timur, Tunku Andrian, dan juga yang luar biasa kawan kita ada Tengku Agus. Tengku Agus di mana-mana beliau selalu berdakwah, menceritakan Abuya, menceritakan perjalanan Abuya, menceritakan perjuangan Abuya, sehingga kita juga dapat dihasung seperti apa yang dikatakan oleh Abuya tadi melalui makalah, agar kita dapat dihasung untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, selalu menyebut-nyebut Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan. Terlebih-lebih lagi istimewa kepada Sahibul Bait yang kita saksikan pada malam ini, itu di tempat Bang Ronald bersama dengan keluarga kita dijamu dengan jamuan yang begitu istimewa, dengan pelayanan yang istimewa, hingga kita dapat berkumpul di sini. Betapa besar keberkahan untuk tempat ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengajak orang lain berbuat baik satu orang, umpama dia dapat kebaikan 10, kita juga dapat 10. Itu kalau satu orang. Kalau kita ajak orang lain 2 orang, jadi 10, arti kita dapat 20. Dan selanjutnya kalau kita ajak 3, 4, dan seterusnya, maka orang yang mengajak itulah yang paling banyak mendapat keberkahan. Orang yang mengajak itulah yang paling banyak mendapat kebaikan. Umpama lipat ganda daripada kebaikan-kebaikan orang yang mengikuti ajakannya. Mudah-mudahan Bang Ronald disampaikan cita-citanya oleh Allah, dan juga beliau bersama dengan keluarga selalu dapat ridha dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istimewa juga Bapak Ibu para hadirin. Tadi juga Ustadz Ali sampaikan ini banyak ya dari majelis-majelis. Ya, jadi Walid tidak dapat menyebut satu persatu, jadi dari berbagai majelis. Hebatnya kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, walaupun berbeda-beda, ya, tapi kita tetap sama. Ada orang bahasa sekarang mengatakan kita harus bisa kerja sama walaupun tidak sama kerja.
bisa kerjasama walaupun tidak sama kerja. Walaupun kita berbeda-beda majelis, ya. Ada majelis apa tadi? Ada majelis Al-Haura, ya. Ada majelis KPMDI, ya. Ada lagi Al-Hidayah, ya. Ada lagi tadi Al-Wardah, ya. Dan lain-lain. Jadi luar biasa, walaupun berbeda-beda tapi kita tetap sama di bawah naungan ajaran Tauhid Tasawuf, yaitu Abuya Al-Mukarram, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khadir. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bahwa kita bersyukur terutama sekali kita bersyukur dan berterima kasih yang tak terhingganya bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya kita sebagai umat Nabi, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi-nabi sebelumnya berdoa meminta kepada Allah agar nabi-nabi sebelumnya itu dijadikan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kami sering sampaikan di Aceh, di tempat kami, di kampung kami, dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat di sini, bahwa nikmat yang kedua yang besar itu adalah kita bisa menjadi muridnya Abuya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi dan juga Ustadz Nazarudin dan Ustadz Baharudin, bahwa siapa yang belum bertemu dengan Abuya bercita-citalah untuk bertemu. Bercita-citalah untuk dapat bersuhbah, dapat duduk bersama dengan Abuya. Sebab kalau kita melihat Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita mengaji berbicara tentang kurun, dikata Nabi SAW, sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku. Kurun aku artinya siapa yang hidup pada masa aku, kata Nabi, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia beriman dengan Nabi. Kemudian kurun yang kedua itu kurun sahabat dan orang-orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dan selanjutnya bertemu dengan orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi bahasa ini Bapak Ibu yang terhormat memberitahukan kepada kita bahwa pertemuan dengan orang-orang yang baik itu
itu adalah sebuah keistimewaan. Sebagaimana yang sering kita dengar, kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah, kun ma'a man kana ma'allah. Adalah kamu itu bisa bersama Allah. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, setidaknya kamu bisa bersama orang yang bersama Allah. Jadi kebersamaan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, kebersamaan kita dengan orang-orang yang mencintai Allah, kebersamaan kita dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah, kebersamaan itu adalah satu keistimewaan. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang terhormat? Karena kita rasakan bahwa dengan kita menjadi murid Abuya, dengan kita sering bertemu dengan Abuya, terbangun hati kita untuk Allah, terbangun hati kita untuk taat dan patuh kepada Allah. Sebab banyak ulama katakan, salah satunya Amin Al-Qurdi mengatakan, sebaik-baik guru itu adalah guru apabila kamu lihat dia, apabila kamu bertemu dengan dia. Dengan guru itu kamu teringat kepada Allah. Sebab Bapak Ibu yang terhormat, pertemuan ataupun orang yang kita temui pasti akan menggiring rohani kita kepada apa yang dia cintai. Ya, Ibu. Kalau kita ini laki-laki, Bu, tapi bukan laki-laki di Medan. Laki-laki di Aceh. Ini biasanya kalau sering terus dengan istri, ini akan digiring kita sebagai suami ini, digiring oleh istri itu kemana? Pertama digiring ke bakso. Ya, Ibu. Digiring kemana lagi? Ke pajak. Digiring lagi ke mall, digiring lagi mencari hiasan-hiasan. Jadi kenapa? Karena kita dekat dengan istri. Kalau terus dengan istri, maka kata Abuya, boleh kita mencintai istri, tapi jangan sampai cinta kita kepada istri itu merusak cinta kita kepada Allah. Boleh kita cinta kepada suami, tapi jangan sampai cinta kita kepada suami itu merusak cinta kita kepada Allah, mengganggu cinta kita kepada Allah. Kenapa demikian, Bu? Ibu cemburu nggak? Pasti, Bu. Suami kita lirik-lirik yang lain, cemburu nggak? Cemburu. Kalau nggak cemburu itu tandanya nggak sayang sama suaminya. Suaminya lirik-lirik kiri, lirik-lirik kanan, pasti istri cemburu. Jangankan istri, anak pun cemburu. Kalau kita punya anak dua, kasih jajan ke abangnya lebih, ini adiknya marah. Kalau kita kasih jajan yang sama. Kalau bisa beli baju yang sama. Kita punya kawan juga cemburu, Bu. Ada kawan kita dia jumpa sama kawan yang satu lagi. Gimana kamu? Oh, saya sering ditelepon. Saya enggak. Nah, ini cemburu. Tapi perlu ibu-ibu ketahui bahwa
secemburu-cemburunya yang cemburu. Yang paling cemburu itu adalah Allah. Secemburu-cemburunya yang cemburu, yang paling cemburu itu Allah. Karena cemburu Allah kepada kita itu abadi, Ibu. Kalau cemburu perempuan belum tentu abadi. Sebab giliran punya uang, abangku sayang. Nggak punya uang, ya Bu. Tapi cemburu Allah itu abadi. Apa kata Allah pada saat kita masuk ke dalam kubur? Apa kata Allah terakhir setelah orang yang mengantarkan kita ke alam kubur, mereka pada pulang semua. Apa kata Allah? Di mana suamimu yang katanya sehidup semati? Giliran masuk kubur, dia bilang apa? Kamu aja duluan, saya belakang. Mana sahabat teman karibmu? Mana sanak famili dan handai tolanmu? Apalagi kalau kita sebagai pejabat. Dulu rame orang nongkrong di teras rumah kita. Nunggu giliran tanda tangan kita. Tapi giliran masuk kubur. Semua orang yang nongkrong-nongkrong di depan rumah kita, di teras rumah kita. Mereka pada minggat semua. Hari ini kata Allah, tidak ada orang yang mau terima kamu. Tidak ada orang yang mau berbelas kasih kepada kamu. Tapi saya, kata Allah, sebagai Tuhanmu, dalam kondisi apapun, kamu, saya tetap terima. Maka cemburu Allah itu abadi, Bu. Allah paling tidak suka melihat bila di dalam ada yang lain selain selain. Ada yang lain selain Allah. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, dengan keberkahan Abuya, dengan keberkahan Tauhid Tasawuf, kita digiring oleh Abuya. Kemana digiring? Kepada apa yang dicintai oleh, yaitu Allah dan Rasul. Cobalah kita lihat, Bu, di tempat kita, di daerah kita, di negeri kita, orang semua pada sibuk terus. Kalau kita jalan-jalan ke kota, saya pernah berpikir, kok kota ini mobilnya enggak habis-habis. Baru di kota Medan, apalagi kalau kita masuk ke kota Jakarta, enggak habis-habis. Orang ini enggak habis-habis pergi kemana? Pagi mobilnya ribuan, siang mobilnya ribuan, sore mobil. Mereka pergi kemana? Kita bersyukur dididik oleh Abuya. Dan Abuya sering mengutip satu ayat. Innama u'aidzukum biwahidatin antaqumu lillah. Aku nasihati kamu satu saja. Bangunlah untuk Allah. Bangunlah untuk Allah. Jadi bagaimana kita ini, Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita bersandar kepada Allah, seperti dalam makalah tadi, kita lepas dari sangkutan alam, kita dapat hidup bersama Allah, di mana kita berada, baik dalam ibadah ataupun dalam muamalah, semuanya akan menjadi ibadah. Juga kita lihat dalam tasawuf, cukup banyak orang beramal dunia, tapi bisa jadi akhirat. Dan juga cukup banyak orang beramal akhirat, tapi jadi dunia. Ini Bapak Ibu yang terhormat.
Jadi kemarin saya Bu baru pulang dari Gorontalo, Manado. 9 hari perjalanan. Jadi malam Jumat, 2 kali Jumat yang lalu berangkat dari Aceh sampai ke Aceh lagi malam Sabtu kemarin, pagi Sabtu kemarin. Jadi saya lihat, ya, syukur juga dapat singgah di posko di Jakarta, ada 2 posko. Ada posko di Cawang, posko di Bekasi, dan sampai ke Gorontalo. Di Gorontalo itu gawat Bu. Di sana orang banyak-banyak kali istrinya. Banyak-banyak kali istrinya. Di Manado lain lagi gawatnya. Itu muslimnya minoritas. Minoritas. Cari warung itu, warung hampir tidak ada warung muslim. Tapi hebatnya kasih sayang Abuya sampai ke sana. Indonesia Timur. Saya naik pesawat Bu dari Aceh ke Jakarta 3 jam. Dari Jakarta itu ke Manado itu 3 jam, 6 jam naik pesawat. Kalau kita balik arah itu sudah sampai ke Mekah. Aceh Mekah itu 7 jam naik pesawat. Kalau Medan ke Mekah 8 jam atau lebih sedikit. Jadi begitu dari ujung Sumatera, ujung Indonesia Barat sampai ke ujung Indonesia Timur. Jadi mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Nazarudin tadi, mudah-mudahan nanti di kota Medan ini juga ada posko. Ada posko. Kenapa demikian Bu? Apa pentingnya posko itu? Perlu Bu posko ini. Posko Tauhid Tasawuf ini sangat perlu. Karena Bu di sana kita diajarkan oleh Abu ya. Di posko itu bagaimana kita dapat melihat kekurangan diri kita. Kalau kita di luar, kita asyik melihat kekurangan orang lain. Giliran orang punya mobil mewah, kita tuduh dia korupsi. Giliran orang punya mobilnya sudah nggak mewah, kita tuduh, oh, masih mewah mobil saya. Giliran orang garuk-garuk kepala, kita tuding, mana mungkin dia garuk-garuk kepala. Kepalanya nggak gatal, cuma dia kasih lihat gelangnya. Ya Bu? Hah? Kalau lihat gelangnya, dia punya gelang baru, garuk lagi kepala. Ntar garuk. Kita nuding orang terus, nuding kekurangan orang, kesalahan orang. Tapi kita di dalam Tauhid Tasawuf, kita di dalam posko, dididik oleh Abu ya, bagaimana kita dapat melihat kekurangan diri kita. Kita melihat kesalahan kita. Kita melihat aib-aib kita. Melihat aib-aib ibadah kita. Agar benar hadap hati ini kepada Allah. Saya tertarik Bu, ada satu nasihat Abu ya. Apa kata Abu ya? Jangan terlalu banyak kamu lihat orang. Nampak kekurangannya. Coba Ibu, coba lihat aja orang. Lihat, nanti nampak. Oh cantik, tapi hidungnya diinjak kucing. Ya, pintar. Ya. Tapi ya, giginya sumbing. Pasti nampak terus kekurangan orang. Nampak terus kekurangan orang. Jadi makanya kata Abu ya, jangan lihat orang. Kalau lihat orang itu sebentar aja, jangan lama-lama kali. Sepintas saja, seperti kita bawa mobil, seukuran kita nggak nabrak dia ada cukup. Jangan lama-lama kali diplototin gitu, nggak boleh. Jadi kata Abu ya, jangan lihat orang maka nampak kekurangan. Dan juga jangan lihat diri kita. Maka kita akan merasa lebih dari orang lain. Orang tidak boleh kita lihat, diri kita pun jangan terlalu lama-lama kita lihat. Ya Bu, kalau perempuan di Aceh Bu, ngacanya itu sampai 10 kali Bu. Ngaca terus. Saya bilang, kalau jelek 10 kali ngaca pun tetap jelek. Kalau cantik, nggak ngaca-ngaca pun tetap cantik gitu. Di kamar mandi ngaca. Udah selesai mandi, masuk kamar,
ngaca lagi. Mau keluar, di pintu, di samping pintu ada jendela, ngaca lagi. Waktu kita naik mobil, itu kaca spion mobil kita sudah ada yang mutar. Rupanya ada ibu tuh ngaca juga. Ngaca terus. Aku sampai ke tempat undangan, buka HP. Ngaca lagi di HP. Kalau sekarang kan bisa ngacanya di HP. Jadi saya bilang ngaca terus. Maksudnya apa? Dia mau lihat dirinya. Mau lihat penampilannya. Wah atau enggak? Saya bilang ini kalau yang jelek, 10 kali ngaca pun tetap jelek. Kalau yang cantik, walaupun enggak ngaca-ngaca tetap cantik. Jadi artinya apa? Yang mau kita katakan, enggak perlu terlalu lama-lama kita melihat orang lain, nampak kekurangannya, dan tidak perlu kita terlalu lama-lama melihat diri kita, merasa lebih kita dari orang lain. Lalu apa juga yang harus kita lihat? Maka lihatlah Allah. Lihatlah kekuasaan Allah. Lihatlah keagungan Allah. Lihatlah kasih sayang Allah. Kalau kita senantiasa melihat Allah, melihat kasih sayang Allah, maka selamatlah kita daripada penyakit anania, dan selamatlah kita daripada penyakit-penyakit nafsu. Itu Bapak Ibu yang terhormat. Ini diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang terhormat, terlebih pada malam ini kita di tempat Bang Rona memperingati Maulid. Bukan hanya sekedar kita mendengar sejarah lahirnya Nabi, bukan hanya sekedar kita tahu bagaimana masa kecilnya Nabi, masa remajanya Nabi, masa dewasanya Nabi, sampai beliau hari-hari tuanya, sampai beliau wafat. Bukan hanya sekedar itu. Tapi ada yang terlebih penting, Pak, Bu. Bagaimana kita dapat menjadikan Nabi sebagai uswah? Bagaimana kita dapat menjadikan Nabi sebagai suri tauladan? Kita lihat akhlak Nabi, Bu. Seperti apa yang pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Saya mencontoh Nabi. Kalau lapar, itu saya di depan. Kalau kenyang, biarlah saya belakangan. Itu akhlak Nabi. Nabi diikat perutnya, tapi beliau sempat berbagi dengan orang lain. Berbeda dengan kita. Kita punya uang banyak, punya makanan yang banyak, tidak bisa berbagi dengan orang lain. Jadi ini singkatnya kita katakan, bagaimana kita dapat menjadikan Nabi itu sebagai uswah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu berdakwah bukan dengan pangkat. Berdakwah bukan dengan uang. Tapi berdakwah itu dengan akhlak. Dan Abu Yasrin katakan, kenapa hari ini Bapak Ibu yang terhormat, krisis kita hari ini Indonesia ini bukan krisis orang pintar, tapi krisis orang benar. Indonesia hari ini bukan krisis orang hebat, tapi krisis moral, krisis akhlak. Kita lihat, kita saksikan, terkadang di dalam rumah kita, terkadang di tengah-tengah masyarakat kita. Pak, Bu, hari ini Bu, yang melakukan kejahatan itu orang Muslim juga, Bu. Yang melakukan kejahatan itu orang salat juga dia. Yang melakukan penipuan, korupsi dan lain sebagainya, dia salat juga, Bu. Lalu salahnya di mana?
Padahal Allah sudah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah yang keji dan yang munkar. Maka Abuya katakan, di sini kesalahannya karena tipisnya iman, karena tipisnya tauhid, karena tipisnya keyakinan. Oleh karena itulah Abuya angkat kajian tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf. Hebatnya Pak Bu, di dalam tauhid tasawuf ini seperti laut. Orang alim bergabung dengan tauhid tasawuf. Ulama bergabung dengan tauhid tasawuf. Abuya terima. Banyak kita lihat. Nah, ada kiai, ada yang dari Jawa banyak. Kiai Zain, ada Ustaz Rahimuddin, ada yang sudah almarhum Ziyauddin, ada dari kalangan intelektual, ada profesor. Di Aceh dulu sudah almarhum, ada Pak Gunawan, Profesor Gunawan. Terakhir ada Profesor Iki, bukan orang-orang bodoh. Apa kata mereka? Saya di depan Abuya, tidak berani saya pamer profesor saya, nggak ada apa-apanya dengan Abuya. Abuya menulis ini, kata cukup waktu 5 menit. Kami menulis ini perlu waktu minimal nih seminggu. Abuya setiap hari buat makan. Jadi maka unik, tauhid tasawuf ini unik. Ada ulama bergabung, Abuya terima. Masyarakat biasa bergabung, Abuya terima juga. Kemudian orang yang baik-baik bergabung, Abuya terima. Mantan penjahat pun, makanya dulu pernah orang tuding kita, orang-orang MPTD ini banyak mantan-mantan preman, banyak mantan-mantan bandit. Saya bilang betul, dia mantan, tapi sekarang nggak lagi. Dulu dia ada mantan narkoba, ada mantan penjudi. Ya. Itu seperti yang di Manado terakhir saya temui. Abuya angkat beliau ini Panglima Indonesia Timur. Saya tanya, kenapa Panglima? Karena beliau itu memang orangnya berani, kebal lagi. Beliau ngaku, Walid, saya punya istri 7. 2007 saya naik haji, 2008 tambah istri lagi. Saya insya Allah kalau dulu saya kebal gitu. Kalau di Aceh ada apa? Debus ya. Tapi hebatnya tauhid tasawuf ini, selama saya dengan Abuya, semuanya itu sudah saya tinggalkan. Jadi saya tanya, sekarang masih 7 Panglima? Enggak lagi, sekarang tinggal 4. Jadi unik, Bu. Ya, tauhid tasawuf. Jadi inilah Abuya makanya banyak. Jadi makanya Abuya selalu membimbing kita, mengajar kita, mendidik kita, terutama sekali dalam momen tauhid, dalam momen Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah katakan, baru kita bisa menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Liman kana yarjullaha, orang yang senantiasa mengharap Allah. Jadi maka di sini perlu ilmu ma'rifat. Maka di sini perlu ilmu tauhid. Di sini perlu kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka sedikit kita berharap kepada Allah. Lebih banyak kita berharap kepada manusia. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, yang buat kita hidup siapa? Yang buat kita mati siapa? Yang buat kita sehat? Yang buat kita sakit? Yang buat kita susah? Yang buat senang? Yang buat kita miskin? Yang buat kaya? Perlu kaya?
Berarti sedikit kali jawabannya. Berarti nggak perlu. Perlu kaya? Minta sama Allah. Nggak percaya? Ya, kalau percaya berarti sudah bagus. Jadi kalau percaya sudah apa? Sudah bagus. Jadi sekarang apa? Apapun keinginan kita, kita minta kepada Allah. Maka ini diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu suri toladan yang baik. Lalu siapa yang dapat mengambil suri toladan yang baik pada diri Nabi itu? Yang pertama, liman kana yarjullaha. Orang yang senantiasa mengharap. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang senantiasa mengharap hari akhir. Mengharap balasan hari akhir. Ini kriteria yang kedua. Baru dia bisa menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Allah, wa dzakarallaha katsira. Berzikir sebanyak-banyak. Yang bisa mengambil uswah pada diri Nabi ini adalah ahli zikir. Kalau kita mengaku, boleh saja mengaku, Bu. Mengaku kita mencontoh Nabi, kita mengambil suri toladan Nabi, kita mencontoh akhlak Nabi. Mengaku pada lidah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita malas berzikir, ini pengakuan kita ini hanya di ujung bibir. Lain di bibir, lain di hati. Maka Abuya ajar kepada kita, Abuya didik kita. Bagaimana iman itu bukan hanya sekedar di ujung lidah. Lidah kita beriman kepada Allah. Akal kita juga beriman kepada Allah. Akal kita beriman, hati kita juga penuh keyakinan, ketauhidan kepada Allah. Sampai kepada roh dan sir kita. Maka bila iman ini sudah benar, maka lahirlah akhlak yang baik. Lahirlah ucapan-ucapan yang baik. Lahirlah pandangan-pandangan yang baik. Lahirlah pendengaran-pendengaran yang baik. Perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena sumbernya yang di dalam itu baik. Maka disinilah Abuya menggalakkan kita, yang Abuya buat nama dengan zikir ratib serube. Ya, kalau bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesianya disebut dengan zikir 1000. Maksud zikir 1000 itu apa? Berzikir sebanyak-banyaknya. Bu, berzikir ini Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau katakan dalam kitabnya ini, kalau ada orang bertanya kepada kita, apa gunanya kita berzikir? Apa faedahnya berzikir? Ibnu Athaillah katakan di dalam kitab beliau, faedah berzikir itu latan hasiru. Tidak terbatas, Bu. Berzikir ini faedahnya, kegunaannya tidak terbatas. Kalau kita punya istri cerewet, Bu. Cerewet kali, bla 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 bla. Sampai mau tidur pun masih ada bla 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 bla. Mas tahu nggak tetangga kita bla 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 bla? Ataupun Pak, abang tahu nggak si Fulan itu bla 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 bla? Kita punya istri, kadang-kadang istri ini bukan teman ibadah, tapi teman ngumpetin orang. Sebenarnya carilah istri ini sebagai pendamping kamu untuk berjalan kepada Allah. Makanya Nabi katakan, al-mar'atus salihah, perempuan yang saleh itu seperti burung gagak yang putih dua sayap. Lebih-lebih di akhir sekarang ini.
Di mana kita dituding hari ini, Bu. Orang yang sering majelis zikir dianggap bodoh. Orang yang sering-sering duduk-duduk seperti ini. Wah, tiap malam zikir. Kemarin zikir di kampung sebelah. Dizikir lagi, dizikir. Heran saya, kok bodoh kali dia? Tiap malam zikir. Ini orang-orang yang rajin berzikir sekarang, Bu, sudah dianggap bodoh. Orang-orang yang rajin berzikir sekarang, Bu, sudah dianggap kolot. Sudah dianggap aneh. Apa kata Nabi? Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam ini dianggap aneh. Orang-orang menyebut Allah itu dianggap aneh. Kenapa, Bu? Karena Allah sudah katakan seperti itu. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhir. Apabila kamu bercerita Allah, apabila kamu menyebut-nyebut Allah, maka sakitlah hati orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Apabila kamu bercerita Allah, bercerita kasih sayang Allah, bercerita keagungan Allah, bercerita tentang asma Allah, bercerita tentang berzikir kepada Allah, maka kesallah hati orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Wa idza dzukiral ladzina min dunih, apabila kamu bercerita yang lain, bercerita proyek, bercerita usaha, bercerita bisnis, dan lain-lain sebagainya, apa kata Allah? Idzan hum yastabshirun. Pada ketika itu orang-orang yang tidak beriman gembira hati. Makanya, Bu, hari ini, Bu, kita bergembiralah seperti apa kata Nabi. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Hari ini orang yang sering ke majelis, hari ini orang yang dianggap aneh, sudah dianggap asing, sudah dianggap bodoh, sudah dianggap kolot. Tunggulah, Bu, 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Orang yang rajin ke masjid pun nanti akan dianggap aneh. Orang yang rajin ke masjid pun nanti akan dianggap asing. Orang yang rajin ke masjid pun nanti akan dianggap kolot. Itu zaman hari ini, maka dikatakan zaman ini zaman fitnah, Bu. Kenapa? Karena hari ini orang-orang yang jauh dari nilai-nilai agama, orang yang jauh daripada mencintai Allah dan Rasul, justru orang itu yang dianggap hebat. Di mana orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasul, mencintai Allah dan Rasul, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, orang-orang yang seperti itu justru malah hari ini dianggap kolot, dianggap orang bodoh. Padahal apa kata Abu Bakar? Secerdik-cerdiknya orang yang cerdik adalah orang yang bertakwa. Sepandai-pandainya orang yang paling pandai itu adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah. Orang pandai itu, Bu, bukan yang besar pangkatnya. Orang pandai, Bu, bukan orang yang banyak uangnya. Orang pandai, Bu, bukan orang yang besar pengaruhnya. Tapi orang hebat itu, kata Abu Bakar, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling patuh kepada Allah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang paling hebat. Maka oleh karena itu, Bu, jadi kalau ada orang bertanya faedah zikir, istri sering cerewet, obatnya zikir. Saya, Bu, kalau istri saya cerewet, saya zikir. Nah, nanti dia pasti diam. Saya tawarin lagi, apa saya cari mikrofon? Ini mikrofon. Atau apa perlu saya kasih video? Coba terus saya video. Langsung diam. Kalau suami kita pemarah, kita banyak-banyak zikir. Insya Allah suami kita itu pemarahnya hilang. Tapi jangan satu hari aja berzikir, nggak mau dia. Harus istiqamah. Anak-anak kita juga seperti itu.
Kalau anak kita sudah nggak bisa lagi begini, jawabannya Allah beri jawaban. Perbaiki dirimu, perbaiki imanmu, perbaiki akhlakmu, perbaiki ibadahmu. Kita sebagai orang tua, insya Allah Allah akan berikan kepada kita anak-anak yang saleh. Sebenarnya kenapa anak-anak kita nakal? Itu karena orang tuanya nakal. Sebab anak itu duplikat ayahnya, Bu. Anak itu duplikat ibunya. Apa kata Sayyidina Ali? Mau kenal kepada orang tuanya, lihat anaknya. Kalau anaknya baik, insya Allah orang tuanya baik. Jadi kita punya anak yang bandel. Apa kata Allah? Perbaiki iman kita. Perbaiki ibadah kita. Insya Allah, Bu, anak kita akan menjadi anak yang sah. Jadi bagaimana caranya kita memperbaiki iman? Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Cara memperbaiki iman ini adalah dengan sering-sering kita mengatakan la ilaha illallah. Jadi obat galau, Bu, juga zikir. Obat apa lagi? Obat susah, zikir. Sebab seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Sekarang bukan orang miskin saja susah, orang kaya pun susah. Bukan orang yang nggak punya istri saja susah, yang sudah punya istri susah juga karena belum punya anak. Jangan kita pikir yang belum punya anak susah, yang punya anak pun susah karena anaknya nakal. Satu maling kelapa, satu maling jambu. Ntar ada pengumuman di masjid, anak kita lagi. Jadi makanya jawabannya semuanya itu sebenarnya bukan kaya miskin, bukan punya anak tidak punya anak, bukan punya istri tidak punya istri. Jawabannya sebenarnya adalah dekat kepada Allah. Jadi bagaimana melepaskan sangkutan yang ada di dalam ini, Bu? Itu dengan la ilaha illallah. Biasanya lepas nih, semuanya lepas. Nggak ada lagi beban. Nggak perlu kita berpikir-pikir terlalu banyak. Bu, mau sehat badan sedikit makan. Mau selamat kita sedikit bicara. Mau kita nggak pusing sedikit berpikir. Tapi kalau mau tenang, itu harus banyak berzikir. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat. Intinya apa? Intinya tadi bagaimana kita dapat menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Yaitu dengan cara yang Allah berikan jawaban dalam ayat tadi. Liman kana yarjullaha. Ini konsep tauhid sufi. Wal yaumal akhir. Ini konsep tauhid tasawuf. Wa dzakarallaha katsira. Inilah ratib serebe atau berzikir sebanyak-banyak. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, sudah jam 11 kurang 5 menit. Kalau di Aceh, Bu, di Aceh itu kadang-kadang kami mau ngaji, tapi jangan lewat jam 11. Jadi kalau cerita duduk-duduk di warung, itu boleh sampai jam 1 nggak apa-apa. Itu di Aceh, Bu. Tapi kalau ngaji jangan lewat jam 11. Jadi ini sudah jam 11 kurang 5 menit. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang terhormat, pertemuan kita ini pertemuan yang marhumah. Dan nanti juga perpisahan kita, perpisahan yang maksumah. Dan mudah-mudahan ini harapan kita bukan yang terakhir. Walau ini yang pertama. Ini hebat ini di kafe ini. Di kafe ini, di warung ini, warungnya pun besar. Jadi mudah-mudahan ini juga kita terhibur, Bu. Jadi kata Bang Ronald, Walid, nanti saya Walid tahun depan, insya Allah saya buat lagi. Ini kata Bang Ronald. Ini luar biasa, Bu. Luar biasa ini keberkahan. Jadi kita juga sebenarnya peringatan Maulid itu tidak mesti harus di tempat-tempat besar. Di rumah kita buat juga peringatan Maulid.
Jadi kita buat zikir, nah, di masjid-masjid, di surau, di mana-mana pun. Nah, sebab orang yang beriman itu, kata Allah, selalu menyebut-nyebut Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam kondisi apapun, dia sebut-sebut Allah. Allah paling suka apa, Bu? Yang paling suka Allah itu kita panggil-panggil dia, Bu. Ya, Bu. Ibu dulu pernah muda nggak? Lihat HP apa? Lihat HP itu ada nggak di miss call? Ada nggak, Bu? Merasain itu, Bu? Itu 5 menit sekali lihat lagi. Ada nggak dia miss call? Bahagia kita karena dia miss call kita. Allah lebih bahagia lagi kalau kita miss call Allah. Artinya apa? Kita panggil-panggil, ya Allah, ya Allah. Kita panggil, Bu. Yang paling cepat datang itu kita panggil Allah. Kita panggil istri kita, belum tentu. Apalagi kalau kita panggil suami kita, Bu. Gimana sekarang? Udah dekat nih, padahal dia masih jauh. Bohongin kita terus. Ya, Bu. Kok lama kali macet katanya, padahal enggak. Kita panggil yang paling cepat datang, kita panggil itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, paling cepat. Uzkuruni, sebutlah olehmu namaku, maka aku akan sebut namamu. Sebenarnya panjang lagi nih, Bu. Panjang lagi. Hebatnya, Bu, orang berzikir ini singkat saja gitu, boleh tambah 5 menit lagi. Tambah 5 menit lagi. Jadi ada Allah itu bukan banyak malaikatnya. Ya minta maaf tambah 5 menit lagi. Malaikat Allah itu banyak, Bu. Tapi ada sekelompok malaikat Allah ciptakan itu sebagai malaikat jalan-jalan, ya. Kerja malaikat ini kalau kata orang Malaysia, kerja malaikat ini pusing-pusing. Pusing-pusing maksudnya jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu tugasnya apa? Tugasnya jalan-jalan ini, malaikat ini ditugaskan oleh Allah mencari orang yang berzikir. Itu tugasnya. Itu hadis Nabi, tapi dalam bentuk cerita. Diceritakan dalam kitab ini. Itu hadis Nabi, panjang hadisnya. Hampir 1 lembar hadis, tapi dalam bentuk cerita. Jadi tugas malaikat ini hanya jalan-jalan, tugasnya mencari orang yang berzikir. Ketika dia bertemu dengan orang yang berzikir, lalu malaikat ini bilang, hai orang yang berzikir, kamu perlu memo. Buat memo, biar saya bawa kepada Allah. Tulis. Kalau nggak ada memo, nggak bisa kamu tulis, kamu katakan saja. Kalau nggak mau kamu katakan dengan lidahmu, katakan saja dengan hatimu. Nanti saya akan bawa kepada Allah. Lalu, Bu, setelah itu malaikatnya menghadap kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat yang tugasnya jalan-jalan itu. Hai, kamu kenapa kamu di sini? Kamu kan tugas kamu di sana, di jalan apa namanya? Jalan Merah. Kata Allah, ini kan begitu, Bu. Tugas kamu kan di sana, dekat Jalan Merah sana. Ngapain kamu ke sini? Kata Allah. Lalu jawab malaikat, itulah ya Allah. Saya baru dari sana. Di sana tadi ada orang berzikir. Jadi Allah tanya sama malaikat, dia lihat saya? Enggak ya Allah. Dia enggak lihat engkau ya Allah, begitu rajin dia berzikir. Dia minta apa? Dia minta sorga. Dia lihat sorga? Enggak ya Allah. Dia enggak lihat sorga aja, begitu rajin dia berzikir. Lalu dia takut apa? Takut neraka. Iya ya Allah. Apakah dia lihat neraka? Tidak. Tidak dia melihat neraka saja, begitu rajin dia berzikir. Apalagi kalau dia melihat neraka itu.
melihat azab itu. Lalu kata Allah kepada malaikat yang tadi itu, ini saya persaksikan kepada kamu malaikat jalan-jalan dan kepada malaikat yang ada di sini, saya persaksikan kepada kamu bahwa orang yang berzikir di jalan Merak, orang yang berzikir di jalan Merak itu, ini hadis terjemahan dengan pemahaman ya, terjemahan bil makna namanya. Walaupun di dalam hadis tidak disebutkan jalan Merak. Memang Allah katakan orang yang berzikir di tempat itu salah satunya di jalan Merak. Kata Allah, saya persaksikan kepada kamu malaikat jalan-jalan dan kepada malaikat yang ada di sini bahwa orang berzikir di jalan Merak itu apa yang dia minta saya penuhi. Cuman hanya menunggu waktu. Tidak Allah berikan hari ini, Allah berikan besok. Tidak Allah berikan besok, Allah berikan minggu depan, tahun depan. Insya Allah. Dan semua dosa-dosanya sudah saya ampunkan, kata Allah. Rupanya malaikat yang tugasnya jalan-jalan tadi ada yang usil satu orang. Kayak kita juga, Bu. Kita ini biasanya kalau kita ke sana ada yang usil satu orang. Saya mau duduk di depan, kalau belakang saya nggak mau. Nah, ini usil nih. Di Aceh banyak, tapi di Medan nggak ada. Kalau kita ajak, ayo kita majelis ke sana. Ini mobil sudah ada. Saya mau, tapi duduk di depan. Kalau belakang. Rupanya malaikat ada juga yang usil, Bu. Ini tunjuk tangan malaikat yang satu ini. Ya Allah, tunggu ya Allah. Apalagi kamu? Begini ya Allah. Tadi di sana di jalan Merak itu ada satu orang tujuannya bukan pergi berzikir. Tapi tujuannya pengen lihat-lihat. Ngapain sih mereka? Tujuannya bukan pergi berzikir, mau lihat-lihat. Ada satu orang nih. Ini sudah dilapor sama malaikat nih. Orang di sini ada satu orang, tapi nggak banyak, cuma satu orang. Dia pengen lihat-lihat aja, tujuannya bukan berzikir. Terus kata Allah, apa jawab Allah? Humul julasa la yasqa jalisuhum. Kalau bahasa kita, orang-orang yang dia walaupun dia bukan tujuannya berzikir, dia hanya kebetulan lewat, ataupun dia pengen lihat-lihat saja, tapi dia duduk bersama orang yang berzikir, orang itu pun sudah saya ampunkan dosanya oleh Allah. Bahagia nggak, Bu? Apa kebahagiaan orang yang beriman? Kebahagiaan orang yang beriman yang paling bahagia, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ujungnya dia mendapat husnul khatimah. Ini semua, Bu, kita bisa berkumpul di sini. Ini atas semua jerih payahnya Bang Ronald. Kita berdoa semua kebaikan Bang Ronald ini dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat dan cita-citanya dan juga hajat dan cita-cita kita semua. Cukup sampai di sini, sudah lewat jam 11 lewat 5 menit. Mohon maaf, Bu, atas semua bahasa-bahasa walid yang kurang tepat, yang kurang berkenan atau yang kurang bagus. Nah, di situ walid mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga walid mohon doa. Besok kami berangkat umrah, ada rombongan sekitar 11 orang berangkat umrah, insyaallah sehat, selamat, dan mendapatkan umrah yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita di lain waktu dapat ketemu kembali, dan kita semua yang hadir di sini bisa bertemu dengan Abuya, bisa melihat Abuya. Sebab kata Nabi SAW, siapa yang melihat wajah ulama-ulama yang saleh, lalu senang hatinya, bergembira hatinya, Allah akan hapus dosa-dosa. Jadi cukup sampai di sini, kita berzikir sejenak, barang 5 menit atau 10 menit. Kita tundukkan kepala,
kita pejamkan mata, kita niat dalam hati kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca istighfar, kita ingat dosa-dosa dan kesalahan kita berselawat kepada Nabi sambil kita bertawasul kepada Nabi mengharap syafaatnya, dan lalu kita rabitah kepada guru mengharap kuyutatnya, lalu kita berzikir kita melatih pada saat kita berzikir itu kita kosongkan pikiran-pikiran kita, yang ada itu hanya Allah. Setidak-tidaknya kita membayang-bayang asma Allah, seakan-akan asma Allah itu tertulis di hati kita. Sambil kita rabitah kepada mursyid, rabitah kepada guru, kita berzikir.